Waalaikumsalam. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatannya ya Pak di sini untuk melakukan observasi dengan wawancara mengenai kegiatan keagamaan khususnya kegiatan keagamaan Islam ya di kelurahan Pesanggerahan ini. Nah sebelumnya di sini memang kami dari jurusan pendidikan agama Islam ada mata kuliah namanya pendidikan agama Islam luar sekolah yang mana memang kita belajar mengenai pendidikan agama Islam yang memang bukan di sekolahan gitu. Jadi salah satunya ini adalah di kelurahan gitu ya atau di instansi pemerintahan yang sebelumnya kami juga mengobservasi seperti di rumah pakis lalu taman apa namanya majelis taklim TPA seperti itu. Nah ini saatnya untuk kita mengobservasi di bagian instansi pemerintahan yaitu kelurahan khususnya. Nah mungkin teman kami yang waktu itu kesini sama mungkin dosennya, tapi kita beda kelas gitu. Jadi apa namanya saya ulang lagi gitu ya kelas lagi karena memang kebutuhan dari kelompok kami untuk mengambil data berkaitan dengan kegiatan keagamaan di kelurahan. Langsung saja mungkin yang pertama di sini yang mau saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan di kantor kelurahan. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai pengertian daripada kegiatan di kantor kelurahan. Ini pengertian kantor kelurahan apa kantor kelurahan? Kegiatannya Pak. Jadi kegiatan Secara umum. Ya, secara umum kegiatan di kantor kelurahan itu adalah kelurahan yang jauh. kegiatannya. Jadi izin, Bu, ini udah itu. Udah selesai. Udah. Jadi izin secara garis besar aja ya terkait dengan kegiatan kelurahan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan. Ini kegiatan yang ada di kelurahan ini ada tiga apa bahasa sini ya? Pasti 3 SKPD. SKPD itu 3 kelompok kerja lah, model seperti itu. Jadi ada kasih pemerintahan yang menangani terkait dengan pemerintahan, kemudian kasih ekonomi dan pembangunan, menangani ekonomi dan pembangunan, kemudian ada namanya kasih kesra yang menangani terkait dengan kegiatan kesejahteraan rakyat. Nah itu di bawah kepemimpinan saya pada saat ini. Nah dari 3 kepala seksi kita ada yang namanya sektoral, teman-teman sektoral, di bawah itu ada PTSP, ada Dukcapil. Nah di kelurahan juga dibantu ada namanya sekretaris kelurahan, lalu dikepalai oleh kepala kelurahan, itu lurah. Nah ini bagian dari kerja kelurahan Pesanggerahan atau boleh dibilang struktur kelurahan Pesanggerahan. Masing-masing kepala bagian ataupun kepala seksi mereka bertugas dengan tupoksinya masing-masing dengan berkolaborasi ketika dalam menjalankan tugas. Artinya saya sebagai kasih kesra bisa saja meminta tolong ataupun saling berkoordinasi dengan rekan kerja saya, yaitu kasih pemerintahan ataupun kasih bank, ataupun sebaliknya. Jadi kita saling keterkaitan, tidak mengandalkan saling mengandalkan satu sama lain. Itu yang terjadi di kelurahan itu. Nah tujuannya agar kegiatan pemerintahan yang ada di kelurahan ini berjalan seiring dan seirama, berjalan cepat. Tujuan seperti itu. Jadi tidak menunggu harus ada yang menangani,
dari siapa yang bisa menangani pada saat itu langsung tangani, langsung bergerak. Seperti itu yang sementara selama ini dilakukan di Kelurahan Pesanggerahan. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, jadi mengenai ruang lingkup kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini. ya terkait dengan kegiatan keagamaan dari yang pernah saya datangi Bu Helmi baru 2 bulan saya baru 2 bulan menjabat jadi kasih desa di sini. Tapi memang latar belakang keagamaan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan ini cukup kental, khusus Islam. Saya menggarisbawahi khusus Islam. Jadi agama lain pun ada ya, ada. Tapi di sini mungkin minoritas. Tapi kegiatan keagamaan yang ada di kelurahan ini sudah boleh dibilang dari tahun ke tahun, mungkin dari sejak berdirinya Pesanggerahan dari Bu Helmi ya, yang orang pertama hadir di sini. Keagamaan khususnya Islam itu cukup kental, sehingga peribadatan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan khususnya ini ya berjalan lancar-lancar aja. Semua kegiatan keagamaan khususnya umat Islam, masjid hampir setiap RW punya, musola pun demikian, lebih banyak lagi. Jamaahnya pun demikian, hampir semua masjid itu memiliki majelis taklim. Nah, ini pun ibu-ibu ini adalah kader-kader semua, ustadzah semua di wilayahnya masing-masing. Nah, yang saya rasakan selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan di sini, ini ya keagamaan di bawah iniannya Pak Lurah berjalan dengan baik sekali. Dari peringatan rutinitas, peringatan Hari Besar Islam, kemudian di kelurahan ada santunan yatim, kemudian ada maghrib mengaji, pengajian bulanan Ibu ya, pengajian bulanan rutin itu tak berjalan terstruktur dan terstruktur. Jadi itu sudah terprogram. Ya mudah-mudahan kegiatan keagamaan ini mungkin di samping yang rutinitas kita nanti ada mungkin ada terobosan ya. Inilah yang kita lakukan sekarang seperti ini. Mungkin adik-adik mahasiswa nanti dengan pemikiran yang cemerlang, dengan kajian ilmu yang jauh lebih tinggi daripada kita, memiliki terobosan-terobosan terkait dengan kegiatan keagamaan di wilayah masing-masing. Gitu kan. Kalau karakteristiknya Kelurahan Pesanggerahan keagamaan seperti ini, mungkin di tempat adik-adik atau tempat yang lain bisa berbeda seperti itu. Nah ini jadi mungkin observasi yang ada di kelurahan ini menjadi rujukan buat adik-adik di tempat masing-masing rumah itu kan pasti berbeda-beda karakternya. Kalau di sini secara umum ya kegiatan keagamaan ini sudah gironya tuh udah bagus banget di sini. Jadi memang dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak kecilnya udah ada semua. Pengembangan pesantren ada nggak sih? Ada ya pesantren biasa ya, obong itu ya, semuanya kayak model-model. Jadi memang terkait pendidikan universitas memang belum ada di sini pertama. Baru sampai kemudian SMA ya. Jadi seperti itu. Nah itu mungkin seperti itu keadaan keagamaan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan. Kalau boleh tahu Pak, itu tadi kan disebutkan ada kegiatan santunan anak yatim, lalu pengajian juga ya. Nah itu dilaksanakannya setiap kapan waktunya? Santunan yatim itu biasanya setahun sekali, 2 kali ya. Itu bulan Muharram
nanti besar kecilnya tergantung dari donatur ya Bu ya, kemampuan dari donatur dan kas yang ada. Tapi itu jadi rutin. Nah, kalau nanti adik-adik pun bisa bisa mau menyumbang ataupun mungkin terobosan nanti berkolaborasi dengan kita, santunan anak yatim bekerja sama dengan Universitas Hamka misalkan apa kalau kita sekarang bagi-bagi ya momennya ya kan Muharram itu bisa tas buku tulisan gitu. Tapi kalau momennya nanti Ramadan kan biasanya baju baru nah bikin terobosan baru, oh saya mau mengasih santunan di Kelurahan Pesanggerahan bulan Ramadan, judulnya apa, momennya dikemas kayak apa, ini bisa terbuka untuk orang mencari pahala dimanapun, termasuk di yatim dan duafa yang ada di Kelurahan Pesanggerahan. Seperti itu. Lalu untuk peran dan manfaat kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini, ya baik itu untuk internal kelurahan, maksudnya untuk orang-orang yang bekerja di kelurahan ataupun masyarakat, itu apa Pak? Iya kalau kita ya manfaat yang saya rasakan, nah, itu kan menambah keimanan kita ya, pasti menambah keimanan kita. Nah, kalau terkait dengan yang yang ada di masing-masing staf, saya melihatnya kepribadiannya baik semuanya menjalankan agama dengan baik. Ini saya aja baru aja sekali tuh menemukan itu pribadi saya. Ada kesempatan kali saya tahu. Kesempatan saya ngaji, tapi pada kita kerja. Ya waktu ibadah waktu ibadah kerja. Itu tinggal diatur aja. Nah itu ya manfaatnya seperti itu. Ya menambah keimanan buat kitanya, menambah silaturahmi buat masyarakatnya, ya memperbanyak silaturahmi kan, memperbanyak umur kan. Kalau sekarang kita seperti ini, mungkin lambat laun nambah. Nah, itulah saya kenal ke sini ya dikasih ini, itulah yang dimaksud menambah silaturahmi, menyangkal muslim. Ya, oke. Seksi apa yang menangani kegiatan di Kalimantan itu tadi berarti Saya terserah. Kalau kesra ini kan, kalau saya ya itu umum banget terkait dengan keselamatan dan kerjaan saya itu bisa berkolaborasi dengan siapa saja, ya kan. Jadi di BPKK kita satu kelurahan, tapi dekat di bawahnya nanti ada dalis, ada kader-kader Jumanti, kader-kader Posbindu, Posyandu, jadi banyak sekali yang di bawah nama Islam. Tapi saya nggak jalan sendiri, saya dibantu sama ibu bidan juga, Bu Hermi juga, sama teman-teman ibu yang lain. Itu biar program kesra yang ada di kelurahan itu bisa berjalan. Ditambah teman-teman di seksi lain juga yang berkaitan, dia juga bisa bantu. Nah, itu seperti itu. Ada SK tentang tim atau yang menangani kegiatan keagamaan di kantor? Ya kalau SK secara tertulis bisa ketika kegiatan itu sifatnya khusus ya. Tapi kalau yang umum kayak gini pengajian itu enggak ada SK, paling undangan biasa, undangan menghadiri peringatan Maulid misalkan seperti itu. Tapi kalau SK itu kalau kita paling bentuk tim, tapi tidak ada juga. Kalau itu apa Pak? Oh di SK, jadi Pokja 1 berarti SK-nya melalui PKK, Indra PKK. Ya seperti itu, berarti yang terkait dengan khususnya ya. Kalau terkait kegiatan ininya kegiatannya kita tidak ada SK, hanya yang menangani aja. Betul.
Jadi kegiatan kalau bersifatnya itu khusus yang banyak melibatkan orang, itu biasanya untuk evaluasi. Tapi kalau yang kayak gini-gini tuh enggak melibatkan orang. Oke. Kapan kegiatan keagamaan di kantor kelurahan itu dilaksanakan ini sudah ditanya. Tapi nanti aku boleh minta dijabarkan gitu misalkan dari masing-masing kegiatan itu waktunya kapan kapan. Kan misalkan ada beberapa kegiatan untuk kegiatan keagamaan. Misalnya tadi kayak kajian terus maghrib ngaji itu waktunya kapan saja, periodenya lamanya misalkan apa seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Ya oke, Bu, Bu Haji, kalau untuk maghrib mengaji itu terutama yang saya lihat saya monitor di wilayah R03 itu setiap malam kecuali malam Jumat. Malam Jumat tidak mengaji libur, tapi kalau malam yang lain Senin sampai malam Minggu itu mengaji sampai Isya. Kalau untuk pengajian kelurahan itu kita laksanakan setiap bulan. Kadang kita waktu itu kita tidak tertentu karena kita menyesuaikan kegiatan ketua tim penggerak PKK kelurahannya. Gitu. Nah, kalau untuk santunan yatim itu kita satu tahun itu 2 kali, ya sebelum malam hari sama ya bulan puasa Ramadan. Terus kalau biasanya tapi waktu COVID itu kan kita tidak beraktivitas ya. Setelah COVID itu kita safari Ramadan itu membagi-bagikan sembako ke warga gitu. Terutama misalkan kita menanam sayuran gitu, terus nanti kita bagi-bagikan ke warga sekitar. Tapi misalkan ditambah tahu, tambah tempe, tapi kita misalkan panennya kangkung misalkan. Kita bekerja sama dengan pekerja-pekerjanya gitu. Ya. Jadi peran lurah atau dalam kegiatan keagamaan di kantor kelurahan perannya dalam kegiatan keagamaan di kantor lurah. ya kalau lurah kan yang bertanggung jawab, ya, mendukung dia yang bertanggung jawab semua kegiatan yang ada di kelurahan khusus terkait dengan keagamaan, tapi menjadi tanggung jawab lurah Sanggaman seperti itu. Nah selama ini yang terjadi kegiatan-kegiatan keagamaan ini alhamdulillah semuanya sukses Bu ya, kegiatan-kegiatan keagamaan ini juga sukses dan dikit lagi menjelang puasa Ramadan kali ya, nanti paling programnya biasanya bagi-bagi takjil. Nah iya, kita bagi-bagi takjil. Bajar ada ya? Ya. Bajar ya. Bazar biasanya ada. Bajar cuma nanti santunan yatim. Iya. Paling itu sih. Ada evaluasinya setiap periode misalkan dalam 1 tahun itu ada evaluasi khusus untuk kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kelurahan Sanggahan ini. Itu evaluasinya setiap berapa Setahun sekali. Iya. Iya, 1 tahun sekali. Jadi evaluasi apapun ya, enggak hanya di agama, itu tetap kita evaluasi. Kalau bahasa diri kita itu sudah disampaikan sudah sejauh mana dan apa yang sudah dan apa yang belum, kan gitu tujuannya untuk memperbaiki diri kalau diri kita, instansi kalau instansi kerja kita. Nah tujuan seperti itu. Nah secara periodik, secara berkala tahunan, kita kalau evaluasi ada yang namanya triwulan, 6 bulan, ataupun tahunan. Masing-masing gaya orang mau pakai triwulan evaluasi atau 6 bulan atau 1 tahun. Tapi yang kedua yang sekarang ngomong sekarang evaluasi. Jadi evaluasi itu enggak mengikat. Jadi kapan aja bisa menjelas dan bisa ditentukan oleh pimpinan masing-masing.
Iya betul. Ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini itu melibatkan masyarakat juga atau hanya internal kelurahan saja? Melibatkan semua masyarakat kelurahan Nusantara. Jadi kalau misalkan pengajian di kelurahan itu kita jamaahnya itu dari setiap RW mewakili untuk hadir di kelurahan Nusantara. Ya kurang lebih 150 orang. Namanya pengajian bulanan, Bu. Iya, Namanya pengajian pengajian rutin bulanan. tim penggerak PKK. Penggerak PKK. Karena itu diadakan di kelurahan itu bulanan. Kan ada yang mingguan masing-masing di wilayah. Kalau wilayah ada mingguan, ada bulanan juga ada, mingguan ada. Nah kalau untuk yang bulan ini insya Allah kalau ada mau hadir nanti di tanggal 27 untuk hari Rabu. Ya 27 Desember di ruang PKK di sini. Ya, mungkin barangkali mau hadir, pengen punya dokumentasi itu ya Pak ya. Ya Hadir bisa hadir. beberapa orang terus Ya perwakilan lah mungkin ada adik-adik mau hadir ke sini itu waktunya jam 1 siang. Oke. Iya terakhir. Apakah kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini mengundang narasumber dari Iya. dari luar kelurahan? Iya. Panggil narasumber ataupun guru ngaji ataupun ustaz itu dari luar kelurahan, mungkin ada yang luar kecamatan, ada yang luar kota. Jadi disesuaikan aja. Kemarin kita Alhamdulillah manggil dari luar kecamatan ini. Maulid ya. Maulid kita ambil dari Pondok Pinang, jadi beda kecamatan. Ya biasa kalau guru ngaji kan atau ustaz kita ambil dari mana aja tergantung panitia mau siapa kan. Yang pasti guru yang kita ambil itu kita pertama itu memanfaatkan, maksudnya kita mendahulukan orang-orang yang ada di sekitar kita, di wilayah kita itu masih ada yang bisa ilmunya kita pakai, kita ini dia. Jadi untuk mungkin momen tertentu kita harus panggil dari luar, kita panggil dari luar, seperti itu. Untuk materinya sendiri mengenai kegiatan keagamaan itu biasanya apa? Biasanya sih terkait tauhid, akidah, akhlak, putar itu ya, putar itu loh. Ya nanti berkembang dengan gaya dakwah mereka masing-masing, tapi nggak jauh dari tauhid, akidah, akhlak. Cocok dengan Tuhan. Ini masih berkaitan dengan materi kegiatan ya, tapi di sini materi kegiatan keagamaan di kantor kelurahan itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah atau tidak? Iya, disesuaikan dengan kebijakan. Kan kayak ini ibu ini kan kegiatan bagian Pokja satu yang menangani tentang agama. Nah itu disesuaikan seperti itu. Waktunya pun juga udah terencana. Udah ada rencana. Seperti itu. Jadi tahun 2024 pun juga udah siap Bu ya. Insya Allah. Itu udah dibuat rencana. Paling perubahan itu selama tidak ada sesuatu ya mungkin tidak berubah. Itu udah direncanakan. Kemudian apakah kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan di kantor kelurahan atau di masyarakat melalui RT RW? Berarti ya. Ada di sini dari masyarakat kan. Lalu apa yang
menjadi hambatan baik hambatan internal maupun eksternal dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini? Alhamdulillah sih tidak ada ya Pak. Iya, untuk sekarang ini sih lancar-lancar aja. Ya, tidak ada. Iya betul. Jadi selama ini memang semua program kita ada terencana, terprogram. Jadi hal-hal yang sifatnya itu yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaknyamanan itu kita minimalisir. Nah, yang tadi saya bilang kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi dengan teman-teman. Sehingga hal-hal yang itu kita minimal banget. Gimana caranya nih kegiatan ini sukses? Seperti itu. Yang terakhir yang kedua Pak, di sini apa kegiatan keagamaan di kantor kelurahan itu dimonitor ya oleh kepala kelurahan atau Pak Lurah? Ya pasti ini yang pasti atas seizin pimpinan Pak Lurah ya. Kegiatan ini kita bilang bertanggung jawab kepada Pak Lurah. Pasti seizin. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Ada lagi? Ada tambahan? Udah. Ya, ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Saya berserta Ibu Bidan, Ibu Yani semua mewakili teman-teman dari Pokja 1 dan Bu Sumina. iya Bu Sumina. Semua begitu. Iya, tapi di sini mau nggak ada perbedaan. Iya. Biasanya Bu Bidan Bu. Ya Bu Sumina. Jadi ini yang sekian kali mudah-mudahan observasi dari adik-adik ini tidak puas. Ya lebih baik jangan puas. Jadi nyari puas lagi di luar. Artinya apa yang saya terangkan itu adik-adik itu masih bertanya-tanya gitu. Jadi kok bisa begitu, bisa begitu. Jadi kalau cuma iya itu pikirannya sampai situ. Jadi gali lagi apa yang saya omongin apa ya benar. Tanya lagi, tanya tuh 10 tanda tanyanya. Banyak. Benar atau kayak gitu. Nah, namanya kan observasi. Kaji. Kalau alih-alih ilmu kan dikaji. Tapi itulah mahasiswa atau mahasiswa seperti itu. Saya berharap enggak ada kepuasan juga dikaji lagi ya gitu. Tapi apa yang saya terima hari ini teman-teman ada di mahasiswa ini ya ucapan terima kasih masih mau hadir ke kelurahan kami dengan begini keadaannya ya kan ya mudah-mudahan nanti bisa ada yang gantiin saya mungkin di sini ya kan. Ya barangkali dari 6 ini ada 2 Kita orang. nggak tahu. Kemarin saya sempat ngomong begitu juga. Anda tahu ya. Mudah-mudahan gini. Saya begini nggak tahu saya tiba-tiba di sini. Di sini bentar. Saya namanya orang rezekinya itu ya kayak gitu kita kan nggak tahu. Mungkin suatu saat di antara teman-teman kalian kayak begini suatu saat entah siapa bisa jadi ada yang menduduki di sini. Saya kan nggak tahu. Nah, gitu. Itu proses waktu sejarah itu akan mencatat kayak gitu. Tapi pernah kita lakukan kalaupun nggak di sini mungkin tempat lain kan. Tapi ya kita nggak tahu lah dari sekarang orang semua seperti itu. Jadi kami atas nama pimpinan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan permohonan maaf ya